Halo teman-teman, jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Anime Kage no Cheat Suryoku Season 1 udah selesai. Ditutup dengan ending yang cukup epik dengan pertarungan Shadow melawan Iris dan Dewa Perang, yang mana Shadow berhasil mengalahkan mereka tanpa kesulitan, bahkan membuat panik Iris yang mengira kotanya akan dilenyapkan. Di sisi lain, Rose tampak sudah bergabung dengan Shadow Garden. Ia dibawa ke markas Shadow Garden dan mulai pelantikan di sana. Nah, berhubung animenya mengikuti LA-nya, maka di sini saya akan langsung melanjutkan cerita dari light novelnya ya. Yang mana pada season 1 itu diambil dari volume 1 dan 2, maka kita akan langsung masuk ke volume 3-nya ya guys. Yakni Arc Kota Tanpa Hukum. Cerita dimulai. Hasil dari turnamen sebelumnya sudah keluar dan Kageno yang menjadi juaranya. Dikarenakan Jimino keluar dari pertandingan sedangkan Iris sudah menyerah atau lebih tepatnya kalah. Nama Claire Kageno dengan cepat menjadi sangat terkenal dan mendapat banyak sanjungan juga penghargaan. Setelah beberapa hari, ibu kota Midgar sudah kembali tenang, sedangkan Cheat sendiri sudah masuk ke semester 2 di akademi. Tapi keadaan kerajaan Oriana sepertinya sedang mengalami banyak masalah. Apalagi sang raja baru saja meninggal. Tapi untuk saat ini si Cheat belum tertarik untuk ikut campur dengan permasalahan mereka. Sebenarnya Cheat mengkhawatirkan keadaan Rose dan apakah dia baik-baik saja. Tentunya Cheat belum tahu kalau si Alpha sudah merekrutnya. Bahkan Cheat tidak tahu pasti apa alasan si Rose ini membunuh ayahnya dan kenapa dia melakukan semua itu. Tetapi rumornya Rose ini memiliki kebencian kepada keluarganya dan berusaha mengambil alih tahta sang raja. Mungkin itu adalah rumor yang disebarkan oleh kultus Diabolos supaya tetap bisa menguasai kerajaan Oriana. Namun apapun alasan Rose dan jalan seperti apa yang akan diambil, Cheat ini akan tetap selalu mendukungnya. Dan Cheat juga berharap semoga dia bisa hidup dengan bahagia. Saat ini Cheat bersama kakaknya sedang makan di restoran yang kebetulan milik Gamma bawahannya sendiri. Guna merayakan kemenangan Claire karena di setiap perayaan sebelumnya si Cheat ini tidak pernah datang ya. Dan saat ini Cheat sedang menraktir kakaknya. Awalnya di situ Cheat memesan paket yang cukup hemat atau bahkan tidak terlalu mewah. Mengingat dia tidak punya uang yang cukup banyak karena yang punya banyak uang itu anak buahnya ya. Atau anggota utama dari Shadow Garden. Tapi dia sendiri malah boro-boro. Malah hidupnya ini serba kekurangan sebenarnya. Namun ternyata pelayannya malah memberikan pelayanan yang sangat mewah. Dan saat itu si Cheat lumayan panik karena takut tidak mampu untuk membayarnya. Tapi sepertinya Gamma memberikan semua itu secara gratis. Mungkin ini untuk merayakan kemenangan Claire Kageno. Tentunya kakaknya bertanya apakah Cheat sanggup untuk membayarnya. Tapi Cheat bilang bahwa pemilik restoran ini adalah temannya. Walaupun si Claire tidak mempercayainya saat itu. Saat itu banyak hal yang dibicarakan oleh mereka berdua. Terutama tentang masa depan si Cheat ini. Yang bagi Claire sendiri masih belum jelas, tidak seperti dirinya yang punya banyak prestasi. Dan bahkan setelah lulus nanti, Ksatria Midgar sudah siap untuk menampungnya. Sebelumnya Iris juga sudah mengatakan sangat menginginkan Claire sebagai salah satu kesatrianya. Tapi sebaliknya si Cheat Kageno ini tidak punya prestasi apapun. Dan bagaimana nanti dengan masa depannya? Sebagai kakaknya Claire ini sangat mengkhawatirkan hal itu. Dan sangat menginginkan adik kesayangannya ini untuk memiliki masa depan yang cerah. Sebenarnya terkadang Cheat juga memikirkan hal ini ya guys. Jadi si Cheat bilang bahwa menjadi penjaga gerbang juga tidak masalah atau pekerjaan santai lainnya. Ya itu karena yang penting bagi dia itu tidak menonjol ya sebagai Cheat Kageno dan bisa menjadi penguasa bayangan sebagai Shadow. Namun tentu Claire tidak membiarkan adiknya mendapatkan pekerjaan seperti itu. Dan Claire berusaha mengusulkan kepada Putri Iris agar si Cheat nanti kelak juga bisa menjadi bagian dari kesatria sesudah lulus nantinya gitu. Nah, berhubung saat ini si Claire sudah resmi menjadi salah satu dari kesatria sihir tingkat 1, dirinya mendapatkan tugas yakni melakukan perburuan vampir di kota tanpa hukum dan menangani semua masalah yang berkaitan dengan itu. Ia juga sudah mendapatkan izin untuk mengajak Cheat ikut bersama dirinya ya, karena dengan itu nanti si Cheat bisa jadi lebih dikenal di kalangan kesatria dan punya masa depan yang lumayan cerah. Claire bilang agar si Cheat ini tidak usah khawatir dan dia hanya perlu menontonnya saja karena dia akan selalu melindunginya. Sebenarnya bukan hanya Claire yang mendapatkan misi itu, tetapi semua kesatria di tingkat 1 juga mendapatkan misi tersebut. Nah, tetapi si Claire memilih bergerak secara individu. Jadi kota tanpa hukum itu seperti namanya ya, tidak ada hukum yang diterapkan di sana dan tentunya di sana banyak sekali kejahatan.
dan tempatnya para penjahat dan juga makhluk kuat lainnya. Ya, seperti pusatnya jaringan dunia bawah ya. Namun di kota tanpa hukum ada 3 menara besar, yang setiap kotanya ada seorang penguasa, atau simpelnya ada 3 raja yang memerintah di puncak kota tersebut lah. Salah satunya adalah wanita vampir yang dikenal sebagai Queen of Blood. Akhir-akhir ini banyak laporan dari negara tetangga yang melaporkan kalau para bawahan Ratu Dara ini mulai keluar ke kota tanpa hukum dan menciptakan malapetaka. Makanya kerajaan Midgar yang punya banyak kesatria kuat berusaha mengatasi teror dari para bawahan Ratu Darah, dan sebagian lainnya langsung pergi ke sana untuk menaklukkan bos mereka. Tentunya yang ditugaskan bukan para kesatria biasa, dan siapapun yang berhasil menaklukkan Ratu Darah akan mendapatkan imbalan yang sangat banyak. Begitu mendengar kata imbalan, si Cid ini langsung setuju ya, karena si Claire bilang jika berhasil ia akan mendapatkan bagian yang cukup banyak. Misi itu akan dimulai pada musim gugur nanti, atau pada saat liburan. Setelah makan cukup lama, mereka mulai meninggalkan restoran dan berjalan menelusuri gang kota untuk pulang ke asrama. Tetapi entah kenapa malam itu terasa sunyi, bahkan bulan kelihatan sangat merah. Tak lama kemudian si Cid mulai mencium bau darah, dan setelah berjalan kembali mereka berdua melihat makhluk seperti mayat hidup yang sedang memakan daging manusia yang mungkin baru saja mereka bunuh. Begitu melihat mereka berdua, makhluk itu langsung menyerang dengan cakar dan taringnya seperti binatang, tapi dengan sigap si Claire ini langsung memotong tubuh mereka. Walaupun dia masih belum sepenuhnya mati dan berusaha bergerak, sampai akhirnya Claire memotong tenggorokan mereka sampai mati. Tentu di sini si Cid ini pura-pura sangat panik ya dan ketakutan. Kata Claire itu adalah makhluk yang disebut sebagai ghoul, dan dulunya mereka adalah manusia dan bisa dikatakan mereka adalah budak bagi para vampir. Tetapi melihat makhluk yang kehilangan akalnya seperti itu, si Claire jadi ngomongin dirinya sendiri. Dia takut jika suatu saat berubah menjadi monster yang kehilangan akalnya. Karena belakangan si Claire mendengar rumor tentang Rose Riana yang mengalami kerasukan. Dan mungkin gara-gara itu Rose kehilangan akal sehatnya lalu menyerang ayahnya. Apalagi ia juga pernah mengalami gejala kerasukan. Dan bagi dia itu merupakan semacam kutukan iblis. Walaupun gejala itu sudah menghilang sepenuhnya, tetapi tetap saja Claire sangat khawatir. Lalu Cid bilang untuk tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Yaitu karena sebenarnya si Cid sudah menyembuhkan kerasukannya tanpa si Claire ketahui ya. Cerita kejadian ini ada di episode 2 animenya ya guys, buat kalian yang lupa. Setelah itu mereka berpisah dan kembali ke asrama masing-masing. Seperti biasa, Beta datang di waktu santai yang memberikan banyak laporan pada Cid. Seperti posisi Asad di Oriana saat ini, lalu Epsilon yang mulai bergerak, dan penelitian di laboratorium Alexandria. Tapi seperti biasa, Cid tidak mendengarkannya dan malah memikirkan hal lain, yaitu mengenai kota tanpa hukum yang menurutnya akan ada banyak hal yang menarik di sana, terutama para bandit yang bisa dia buru dan dirampok hartanya. Tiba-tiba Cid mengatakan bau darah, dan Beta yang mendengarnya sangat panik karena mengira dirinya yang dikira bau darah oleh Cid. Tapi Cid melanjutkan kata-kata kerennya, yaitu kota tanpa hukum yang sepertinya Ratu Darah sudah mulai bergerak. Badai akan segera datang, yaitu badai darah. Lalu Cid meminta Beta untuk melihat bulan malam itu yang terlihat jauh lebih merah dari biasanya. Lagi-lagi Beta memikir keras untuk mengartikan semua kata-kata Cid dan apa yang dimaksud. Padahal ya cuma asal mengatakannya saja si Cid ini. Karena baginya itu keren. Tapi dengan cepat Beta langsung bisa memahaminya walau dalam artian dia sendiri. Bahkan Beta kelihatan panik dan mengatakan hal seperti bulan merah legendaris. Lalu akan ada sesuatu yang besar di kota tanpa hukum yang bisa menghancurkan negara sekitarnya. Tentunya Cid tidak memahami hal itu. Tapi saat Beta berniat melaporkannya pada anggota utama lainnya untuk segera bertindak, tiba-tiba Cid menghentikannya. Dia bilang, serahkan saja padaku atau jangan terlalu terburu-buru. Dalam pikiran Beta bahwa bahaya dari bulan merah legendaris bahkan bukan tandingan buat Shadow. Dan ia bisa mengatasinya dengan sangat mudah. Ya seperti biasa guys, terjadi kesalahpahaman yang begitu jauh. Tetapi pembicaraan keduanya masih nyambung. Lalu Cid melanjutkan kata-kata kerennya mengenai bulan merah dan sebagainya. Sambil minum anggur di bawah sinar bulan yang indah, dan bahkan dia mengajak Beta untuk menemaninya minum malam itu. Beta sangat senang dan itu merupakan suatu kehormatan bagi dirinya. Mungkin jika Delta dan Gamma melihatnya, mereka akan sangat iri padanya. Dan cerita akan dilanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton guys. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan like dan follow juga agar tidak ketinggalan kalau Mimin update lanjutan ceritanya. Dan pastinya support dari kalian akan menjadikan tenaga dan semangat Mimin buat sering upload video. Segitu saja, saya Zen. Udah mau dah.